Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang mampir di channel Sinau Bonsai. Oke, untuk kali ini saya akan mencoba membuat konten yang ringan-ringan aja ya. Bagaimana sih cara kita mengarahkan cabang atau ranting yang agar sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Yang seperti kita tahu biasanya kita menggunakan teknik pengawatan ya. Untuk teknik pengawatan ini seperti yang kita tahu, yang pertama jelas memerlukan biaya ya. Jadi untuk membeli kawat itu juga lumayan ya. Tapi buat teman-teman yang seperti saya yang pemula kayak gini, untuk pembelian kawat kan biasanya terlalu ini ya, bukan suatu kebutuhan yang pokok ya. Jadi biasanya kita mensiasati dengan cara, ada beberapa cara ya yang nanti akan saya jelaskan. Baiklah, nggak usah berlama-lama, kita akan tunjukkan beberapa cara untuk mengarahkan cabang atau ranting yang kita buat sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Seperti ini ya, saya akan perlihatkan contohnya. Seperti yang di Sijawara ini ya. Ini bahan ini Sijawara. Ini warung lokal ya, warung lokal yang kemarin beberapa hari lalu baru saja saya press tunggul ya, segini. Terus bagaimana cara kita mengarahkan cabang atau ranting biar sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Seperti ini. Ini tadinya ke atas ini ya, pertumbuhannya ke atas. Bagaimana biar pertumbuhannya ini ke samping tanpa kita kawat ya. Saya menggunakan teknik ini ya. Saya kasih bandul. Saya kasih pemberat untuk menahan cabang ini, terus supaya pertumbuhannya tidak terganggu dan tetap narik untuk los-losannya ini, ujungnya tetap kita arahkan ke atas ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini juga sudah saya terapkan di beberapa bahan bonsai saya. Saya rasa cara ini lumayan efektif ya. Yang pertama, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kawat, yang saya rasa lumayan untuk biayanya ya, untuk pemula-pemula seperti kita ini. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kawat ya. Terus yang kedua, ini jadi terlihat lebih natural ya. Dengan seperti ini terlihat lebih natural. Jadi nggak ada bekas kawat yang ditimbulkan dari cabang ini ya. Kan biasanya ada bekas kawat kalau melakukan biasanya kita mengarahkan dengan cara dikawat ya. Biasanya ada bekas-bekas kawat yang kalau kita nggak hati-hati atau kita kurang memperhatikan, kadang terkena di titik tunas ya, di mata tunas, jadi menghambat pertumbuhan mata tunas tersebut. Kadang-kala kita terlalu
terlalu lama untuk melepas kawatnya juga mengakibatkan kawat itu termakan oleh kambiumnya ya, jadi mengakibatkan bekas yang terlalu dalam, biasanya seperti itu. Nah, ini juga bisa, teknik ini bisa digunakan untuk seperti ini ya. Bahan ini kan awalnya dari 2 cabang ini arahnya juga ke atas ya. Dari cabang ini arahnya ke atas ya. Nah, bahan ini rencana akan saya cangkok angin ya, cangkok angin di sini. Saya akan kerat di sini, terus saya cangkok angin, nanti saya akan tumbuhkan, saya proses, ini saya pecah, kemudian ini nanti akan jadi tangan pertama ya. Tangan pertama ini yang awalnya lurus ya, pertumbuhannya lurus ke atas ya, agak serong tapi ke atas, pertumbuhannya ke atas. Nah, kita memerlukan pertumbuhan cabang pertama ini ke kiri ya, ke samping ya. Kalau dari kamera, kiri kamera ya, ke arah kiri ya. Bagaimana caranya untuk mengarahkan ini? Jadi seperti teknik yang tadi, saya kasih pemberat yang sebelah sini ya. Ini saya ikat pakai batu seperti ini. Nah, tapi ujung cabangnya ini tetap saya arahkan ke atas ya, biar pertumbuhannya tetap menarik ya, tetap menarik, jadi pertumbuhannya tidak terganggu untuk cabang ini. Begitupun dengan cabang yang satunya ya, yang sebelah sini, ini akan saya jadikan terusan. Saya akan jadikan terusan, dan saya akan menunggu pertumbuhan tunas yang sebelah sini, ini untuk tangan kedua ya, dan yang ini nanti jadikan terusan. Nanti di sini juga ada mata tunas, ini nanti akan jadikan terusan dan mencari baiknya dari sini. Ini nanti saya akan potong seperti itu. Bagaimana caranya? Ini mengarahkan ke atas, karena kalau terlalu nyamping, ini kan nanti saya gunakan sebagai terusan ya. Jadi saya ikat sebelah sini, saya ikat, meskipun ini terlihat masih kurang lurus ke atas ya. Jadi ini nanti seiring berjalannya waktu nanti akan saya kencangkan lagi ya, saya talinya ini saya kuatkan lagi ya, supaya nanti lebih lurus ke atas ya, seperti itu. Terus saya juga biasanya menggunakan teknik, nah ini yang menarik, ini teknik yang satu ini bisa kita lihat di bahan bonsai untuk arbe ya. Ini pohon arbe ini saya tanam dari Mei ya, Mei 2024. Ini masih sekecil ini karena saya tanam pertama saya tanam di polybag kecil, jadi pertumbuhannya terbatasi ya. Terus yang kedua saya menggunakan teknik cut and grow. Bisa kelihatan dari sini ya, bisa kita lihat dari sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini awalnya ada pertumbuhan di sini ke atas, sekitar 2 bulan saya potong, kemudian ada tunas lagi ke arah samping kiri ya, ke arah samping kiri, terus sekitar 1,5 atau 2 bulan saya potong lagi. Kemudian
saya tunggu pertumbuhan tunasnya lagi, ada lagi sebelah kiri lagi. Saya tunggu 1 bulan, terus muncul ada tunas di sebelah, kalau dari kamera belakang ya, ke arah belakang. Jadi ini saya potong lagi. Terus tunas yang arah ke belakang ini saya tunggu pertumbuhannya sampai 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih saya potong lagi. Seperti itu. Untuk teknik ini sebenarnya ada beberapa kelemahan dari segi waktu ya. Kalau dari segi waktu dengan teknik cut and grow ini saya rasa cukup lama ya, karena kita menunggu tunas yang kita butuhkan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu kita menunggu terus tumbuh baru sekitaran berapa minggu nanti, beberapa bulan nanti kita potong lagi, terus nunggu lagi kita potong lagi. Jadi lumayan lama ya. Tapi kelebihannya bisa kita lihat dari sini, karakter dari pohonnya lebih kuat ya, karena bekas potongan ini yang menjadikan karakternya lebih kuat ya. Jadi itu beberapa teknik yang biasa saya gunakan untuk menggantikan teknik pengawatan ya, untuk mengarahkan cabang atau ranting yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Nah, bagaimana saya memproses bahan ini nanti di video selanjutnya akan saya coba memindah bahan ini ke ground ya, karena pertumbuhannya biar lebih cepat lagi ya. Oke, terima kasih. Untuk kali ini kontennya saya cukupkan sampai segini dulu. Mungkin dari teman-teman ada teknik yang lain yang belum saya bahas di konten kali ini, silahkan tulis di komentar, supaya saya bisa mencoba dan mempraktekannya di beberapa bahan bonsai saya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel Sinau Bonsai. Kalau menyukai video ini tolong di like, terus subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel Sinau Bonsai, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.